Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 8 saham akumulasi dengan tanda-tanda bullish reversal. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham Pegas, guys ya. Di mana akumulasinya sudah mulai terlihat, terutama di 4 hari perdagangan terakhir. Meskipun harga sahamnya kita lihat masih cukup sideways ya, tapi dalam jangka pendeknya Pegas ya setelah kemarin ada dividend trap dan malah melanjutkan penurunan di bawah MA 150, tapi kita lihat masih bisa mempertahankan zona uptrend. Ini untuk jangka pendek masih mampu bertahan guys ya. So, kalau misalnya kita perhatikan dari area low terdekat itu baru naik sekitar 6%, tapi akumulasinya mulai menarik guys, terutama dari BKRX dan juga BB ya. Jadi kita menilai Pegas ini merupakan salah satu saham yang cukup menarik ya, dan tentunya memiliki tanda-tanda bullish reversal. Salah satu adalah akumulasi. Nah, akumulasi asing sudah terlihat di 4 hari perdagangan terakhir sejak tanggal 29 ya, berarti di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Meskipun di hari di hari Rabu ya, di hari Rabunya ada sedikit net sell asing, tapi kalau misalnya kita lihat di 4 hari ini akumulasinya mulai besar ya, terutama di hari Jumat. Net buy 16 miliaran guys dari asing untuk saham Pegas. Sehingga ada potensi Pegas ya bisa rebound kembali kalau misalnya kita lihat dari akumulasinya ya. Akumulasinya sudah cukup besar di hari Jumat, tapi kenaikan harga sahamnya belum terlalu signifikan. Bahkan di hari Jumat terakhir itu masih ada koreksi 0,6% guys. Jadi untuk Pegas ini merupakan salah satu saham yang bisa teman-teman pantau ya untuk besok hari Senin tanggal 4 Agustus 2025. Kita sudah mulai memasuki bulan Agustus. Jadi kita melihat memang akan ada banyak ya potensi dari saham-saham yang diakumulasi untuk bisa rebound kembali guys dari zona bawah. Nah, ini merupakan kesempatan yang sangat baik ya untuk teman-teman yang mungkin belum belum mendapatkan saham yang potensial ya. Teman-teman silahkan tonton video ini sampai habis. Semoga ada salah satu saham yang kalian entry buy dan nantinya bisa cuan. Seperti itu ya, di saat mungkin Big Banks-nya akan sedikit sulit untuk naik, tapi semoga saham-saham lain ini potensinya bagus. Kita melihat ya, memang banyak sekali saham yang diakumulasi, tapi juga saham-saham tersebut rata-rata sudah naik guys. Ya minimal sudah naik 18%, 20%-an lah. Tapi ada juga saham-saham yang baru naik. Nah, ini yang kita bahas di video ini ya. Yang kedua adalah film, guys. Film kemarin itu naik 17,6%, kenaikan yang sangat bagus ya, guys ya. Close di Rp2.000 per saham, dan teman-teman kalau misalnya kita perhatikan masih bisa trend following untuk saham film ini karena tentunya akan retest di MA50. Kalaupun terjadi koreksi ataupun sideways kembali, saya rasa itu lebih bagus ya guys ya dibandingkan teman-teman kejar kereta. Tapi kalau misalkan lanjut naik dan ternyata kalian memutuskan untuk entry buy, ya berarti teman-teman juga melakukan trend following ya untuk pembelian di area higher low. Ya jika lanjut naik ya berarti kan memang akan naik untuk filmnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat film ya di 4 hari bahkan 5 hari perdagangan terakhir pun memang akumulasinya sudah mulai sangat bagus ya. Kemarin itu ada akumulasi dari IF, AKZ, PBK dan juga TP. Ya, jika kita perhatikan untuk saham film, filmnya ini net buy ya di 5 hari terakhir, tapi yang cukup besar itu di hari Kamis dan Jumat kemarin di tanggal 31 dan 1 Agustus ya. Tanggal 31 Juli itu di 10 miliaran, untuk tanggal 1 Agustus kemarin hari Jumat di 14,9 miliar. Jadi akumulasi asing sudah cukup besar nih untuk film ya teman-teman. Semoga masih hold terutama untuk yang pegang di harga bawah. Tapi buat yang belum masuk ya, ada beberapa kemungkinan sebenarnya. Bisa saja terjadi normal correction terlebih dahulu ya. Di sana teman-teman bisa cicil beli, tapi kalau ternyata harga sahamnya tiba-tiba langsung naik ya guys ya, maka teman-teman lebih baik langsung saja masukin porsinya. Karena ya kita mungkin ya tidak akan ada lagi area higher low untuk film ataupun normal correction jika ya tiba-tiba asingnya benar-benar ngegas. Karena saya sempat bilang juga ke teman-teman bahwa saham film ini adalah saham yang memang asingnya sering keluar masuk. Tapi ketika asingnya mulai masuk ya biasanya akan digas. Jadi ketika reboundnya pun ya bisa ke harga yang lebih tinggi. Ya bisa kita sebut digoreng asing lah ya, seperti itu. Kita melihat banyak sekali retail yang jualan, ya ada XL, YPXC sebagai top seller. Ya mereka
kemungkinan besar take profit karena sudah cuan 17%-an ya, bahkan lebih kalau misal kita tarik dari area terendahnya. Seperti itu, guys. Di beberapa waktu yang lalu kita pun sempat bahas film ya, tapi ternyata kenaikan yang cukup tinggi itu kemarin hari Jumat. Kita lanjut ke saham Mayora. Nah, untuk Mayora kita lihat juga sudah breakout di atas MA 150 ya. Kita belum sempat bahas lagi untuk Mayora ya, tapi kalau misal kita perhatikan ini baru naik sekitar 13%-an, guys. Jadi masih ada peluang untuk teman-teman bisa trend following. Nah, untuk Mayora ini ketika breakout di MA 50-nya memang di tanggal 29 ya, ini langsung open gap ya. Ada sedikit open gap dan sideways ya di tanggal 30-nya. Jadi memang tidak terlalu kentara untuk kenaikannya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan dari akumulasinya ya, jika kita perhatikan dari akumulasinya sudah mulai menarik di beberapa minggu yang lalu. Meskipun di tanggal 29 dan 30 Juli ini sempat terjadi net sell ya, tapi kalau misal kita tarik ya setidaknya di 1 bulan terakhir akumulasi asingnya ini terlihat cukup rutin ya guys ya untuk di saham Mayora. Jadi semoga Mayora pun menjadi salah satu saham pilihan ya untuk teman-teman trend following dan semoga bisa memberikan cuan dengan tanda-tanda reversal yang sudah kita lihat ya guys ya. Dan ini akan lanjut naik jika asing melanjutkan akumulasinya karena memang akumulasi asing untuk beberapa saham blue chip itu sangat ini ya, sangat membantu kenaikan saham-saham tersebut termasuk saham-saham lain selain Big Banks gitu ya. Untuk Big Banks ya sejauh masih ada net sell maka teman-teman harus banyak bersabar ya. Sedangkan di saham-saham reversal mungkin teman-teman boleh agak sedikit ngegas nih. Lalu ada saham INTP guys. Untuk INTP ada kenaikan 6,6%, close di Rp5.600 per saham, retest di MA 150 setelah breakout di atas MA 50-nya. Jadi INTP setelah di beberapa waktu sebelumnya ini sempat sideways ya. Nah, kita sempat bilang ke teman-teman kalau misalkan melihat saham sideways tidak ada salahnya teman-teman yang mau coba entry buy ya, dengan metode cicil beli. Nah, ini kan dia mulai sideways. Teman-teman ambil di area low-nya. Hanya di area low-nya. Karena ketika dia di area low lalu ada sideways, teman-teman ambil, ketika naik ya berarti posisinya sudah cuan ya. Meskipun nantinya teman-teman mungkin akan diajak turun lagi. Nah, di sini bisa untuk swing trade ya kalau misal teman-teman yang biasa trading, tapi kalau misalkan yang buy and hold dan mengharapkan kenaikan yang lebih tinggi, maka teman-teman bisa cicil buy di area low-nya ini atau di area support terdekatnya, yaitu kisaran di 5.000 sampai di 5.200-an untuk INTP. Dan ketika naik teman-teman tinggal hold saja, tinggal cari target untuk take profit dan semoga kenaikan INTP juga bisa naik tinggi ya. Kita lihat akumulasinya mulai menarik, terutama dari investor asing ada AK, RBZP, dan DP. Jadi untuk INTP ini akumulasinya yang paling oke ini di tanggal 1 Agustus kemarin dan juga di tanggal 28 Juli. Ini akumulasinya cukup bagus ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ya di 2 minggu terakhir pun ini sebenarnya masih cenderung akumulasi guys. Sejak di pertengahan Juli ya kita lihat di sini akumulasinya masih bagus ya. Asingnya masih mempertahankan INTP. Jadi net sell-nya cukup kecil. Nah kalau misalnya kita perhatikan banyak juga nih teman-teman yang swing trade ya karena mereka terbiasa untuk buy on support ketika ada kenaikan seperti yang terjadi kemarin ya 6,6% ya ataupun 10%, mereka mungkin sudah cuan sekitar 6 sampai 8%, mereka take profit. Terlihat ya dari broker summary-nya ada retail yang jualan. Ada YP, SQ, XL, CC dan juga XC. NI juga termasuk, OD juga bisa ya guys ya digunakan oleh investor retail ataupun trader dari retail. Nah, ini yang harus teman-teman pelajari ya jika ingin mendapatkan cuan di saham-saham yang masih memiliki fundamental meskipun mungkin kinerjanya belum tentu bagus ya. Seperti saham semen lainnya ya belum tentu kinerjanya bagus tapi ketika akumulasinya terlihat di sela-sela ya atau di jeda antara laporan keuangan kuartal 1 dan kuartal 2 itu teman-teman bisa manfaatkan ya guys ya saham tersebut kalau akumulasinya masih oke gitu ya. Tapi kalau misalkan laporan kuartalnya ternyata jelek dan harga sahamnya malah turun, ya berarti itu faktor X gitu ya. Faktor lain ya selain dari akumulasinya.
Untuk SMGR kita pun melihat adanya tanda reversal, tapi karena ini mulai rilis laporan keuangan kuartal 2, jadi teman-teman lebih baik wait and see dulu nih sampai kuartal 2 rilis, lalu teman-teman reaction ya, bereaksi terhadap laporan tersebut. Lihat dulu harga sahamnya bergerak kemana, apakah memang terpengaruh ya oleh laporan keuangan, either itu ketika laporannya jelek berarti kan bisa turun, dan sebaliknya jika keuangannya bagus, kinerjanya bagus, harga sahamnya bisa naik, maka teman-teman ambil advantage di sana, ambil keuntungannya di sana. SMGR ini masih cukup sideways, tapi di hari Jumat naik 2%-an di level Rp2.510 per saham. Akumulasinya bagus ya, terutama dari BKRX dan juga ZP. Jadi kalau misalnya kita lihat SMGR ini ada akumulasi atau net buy untuk hari ini di 9 miliaran. Dan jika kita perhatikan ada akumulasi yang cukup tinggi itu di tanggal 24 Juli sebesar 23 miliar dari investor asing. Ya sehingga kita melihat ya ini cukup menarik sebenarnya. Nah, di fase sideways ini sempat terpantau ada akumulasi di tanggal 24 Juli ya. Tadi kita lihat tanggal 24 Juli. Nah, berarti kan sampai saat ini asing masih cenderung akumulasi. Jika kita tarik di 1 minggu terakhirnya, ini adalah fase sideways yang bagus ya untuk entry buy sebenarnya. Tapi kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Kita lanjut ke NCKL. NCKL sempat kita bahas kuartal 2-nya bagus. Jadi untuk trend following teman-teman jangan ragu-ragu ya kalau misalkan memang melihat potensi NCKL ini menarik nih. Tapi kalau misal teman-teman punya saham lain yang lebih oke ya silahkan. Untuk NCKL akumulasinya berlanjut ya terutama dari BK dan CC. Jika kita cek untuk NCKL ini ada net buy 21,8 miliar. Kenaikan kemarin juga menarik ya di 13,9%. Jadi jika NCKL lanjut naik lagi, saya tidak ragu ya bahwa NCKL ini bisa saja rebound bahkan ke harga yang cukup tinggi yaitu kembali ke level 1000-an. Ya karena NCKL kan ketika dia IPO sekalipun ya kita ingat waktu itu menjanjikan pembagian dividen dan ternyata benar-benar ditepati menjadi salah satu saham dengan fundamental yang bagus dan bisa rutin bagi dividen. Ini menjadi salah satu pertimbangan yang saya rasa bisa menguatkan ya atau memperkuat conviction teman-teman, keyakinan teman-teman untuk buy and hold di NCKL. Tapi ya itu ya kembali lagi disclaimer on. Lalu ada saham MTDL ya guys. MTDL ini retest sebenarnya di resisten terdekat di sekitar 600-an untuk saat ini. Ada resisten terdekat di 635 sampai 640. Jadi teman-teman juga bisa lanjut hold untuk yang sudah ambil di harga support. Karena kita lihat akumulasinya masih bagus ya. Meskipun ini bukan dari asing melainkan dari domestik ya. Karena asingnya ini net sell di 948 jutaan saja. ZPKZAI sebagai top seller, sedangkan ada AK, POAO dan domestik lainnya yang akumulasi. Jadi akumulasi besarnya ini dari domestik ya. AK di sini versi domestiknya. Seperti itu guys untuk MTDL ya. Bisa dipantau juga untuk besok di hari Senin. Terakhir kita bahas ada AMRT ya atau sumber Alvaria Trijaya Tbk menunjukkan tanda-tanda reversal karena hari Kamis sempat naik 6,4% meskipun di hari Jumatnya masih close di harga yang sama di Rp2.320 per saham. Karena ada akumulasi guys ya, tapi dari domestik juga ya. Asingnya net sell di 4,5 miliar, namun ini akumulasi datang dari domestik nih. Ada BKNI PPBB. Nah, apakah MRT ini bisa naik dengan akumulasi domestik? Sebenarnya bisa, ya guys ya, sebenarnya bisa. Namun jarang terjadi ya. Jadi teman-teman juga harus pantau akumulasi asingnya. Sebenarnya lebih bagus kalau AMRT ini diakumulasi asing ya, bukan hanya domestik. Seperti itu. Karena sempat ada akumulasi di hari Kamis tanggal 31 ini 13 miliaran. Tapi kalau misalnya kita runtut ya di 1 minggu terakhir memang asingnya masih cenderung net sell. Sehingga masih ada potensi untuk sideways kembali bahkan mungkin bisa saja retest lagi di supportnya di 2100 sampai di 2200-an ya. Jadi teman-teman wait and see dulu untuk AMRT bisa dipantau terlebih dahulu. Semoga asing di hari Senin ada akumulasi kembali. So sebenarnya banyak sekali saham-saham yang diakumulasi ya terutama di hari Jumat lalu. Menjadi salah satu saham pantauan juga untuk saham yang mungkin teman-teman masih hold dan sedang trend following di sana ya. Ketika masih ada potensi untuk naik, maka lebih baik teman-teman hold saja. Itu bagus juga sebenarnya. Tapi untuk saham-saham yang ada tanda reversal sudah kita bahas di sini ya. Setidaknya ada 8 saham yang kita anggap
ya punya potensi untuk bisa rebound seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.